Ibu Bapak Saudara semuanya, kita selama 2 bulan belakang kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang buah roh. Kita belajar tentang kasih, kita belajar tentang sukacita, kita belajar tentang damai sejahtera, kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang kesetiaan, kita belajar tentang kelemah lembutan, kita belajar tentang penguasaan diri dan seterusnya. Dan mulai minggu ini dan minggu berikutnya kita akan belajar tentang seri khotbah yang baru. Saya merenungkan beberapa hal selama beberapa bulan belakang ini dan saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini mengalami terobosan di dalam hidupnya. Amin. Terobosan di dalam kehidupan rohani saudara, terobosan di dalam rumah tangga pernikahan saudara, yang hari-hari ini rumah tangganya kering pernikahannya, anggur barunya sudah habis. Saya berdoa kebenaran ini akan memunculkan kembali sukacita di dalam pernikahan Anda. Sehingga saya juga berdoa keluargamu pun keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang harmonis, pekerjaanmu pun akan diberkati Tuhan. Amin. Situasi boleh sulit, tetapi kalau kita berpadan dengan apa kata firman, saya percaya kita akan mengalami terobosan dalam hidup. Itu sebabnya saya akan siapkan sebuah seri khotbah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Seri khotbahnya adalah heart, mind, kemudian apa? Words, dan kemudian hand. Oke, kita ingat-ingat ya. Heart, bicara soal apa? Hati. Kemudian berikutnya minggu depan saya akan berbicara soal mind, pikiran. Lalu kemudian minggu berikutnya saya akan mengajak kita belajar tentang perkataan. Karena kita mengerti di dalam perkataan ada kuasa, bahkan melalui perkataan kita, dalam tanda kutip kita sedang menubuatkan hidup kita. Orang yang perkataannya benar, hidupnya akan benar. Orang yang perkataannya negatif terus, orang yang perkataannya dalam tanda kutip mengutuk dirinya sendiri terus, maka dia juga akan mengalami seperti apa yang dia katakan. Dan kemudian yang sesi terakhir kita akan belajar sama-sama tentang hand. Ini bicara soal action, ini bicara soal tindakan. Saya percaya seri khotbah ini akan memberkati Anda semuanya dan saya rindu Anda bisa setia untuk hadir menerima pengajaran ini. Kalau Anda berhalangan ada live streaming, Anda bisa mengikutinya, atau kalau tidak, karena live streaming ini langsung direkam, langsung ke record di YouTube, Anda bisa buka, Anda bisa ikuti sehingga pelajaran ini tidak ketinggalan bagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Siap belajar? Yang siap belajar katakan amin. Kita akan belajar hari ini tentang menjaga hati. Buka kitab Ibu Bapak Saudara semuanya di dalam Amsal pasal yang keempat. Mari kita membaca ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Karena hanya satu ayat, mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita ulangi lagi. Dan kalau perlu Anda ingat, Anda hafalkan. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau kita berbicara soal terpancar, itu berbicara soal sumber. Dengan kata lain, hati kita merupakan sumber dari segala hal dalam hidup kita. Hati kita merupakan cerminan dari pikiran kita. Hati kita merupakan cerminan dari perkataan kita. Dan hati kita merupakan cerminan dari tindakan kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui hati seseorang, peribahasa mengatakan dalamnya laut kita bisa tahu, tapi dalamnya hati siapa yang mengerti. Tetapi sesungguhnya prinsip ini kita harus paham. Kalau ingin mengenal hati seseorang, mungkin kita tidak mengerti kedalamannya. Tetapi yang pasti melalui perkataannya kita bisa mengerti hatinya seperti apa. Melalui pikiran, tindakannya kita bisa memahami hatinya seperti apa. Ibu bapak saudara semuanya, semua yang membual dari hidup kita, entah pikiran, entah perkataan, entah tindakan, itu sumbernya
dari hati. Kalau hatinya jahat, maka pikirannya akan dikuasai oleh kejahatan. Kalau hatinya tidak tulus, tidak murni, penuh kepalsuan, maka rencananya dipenuhi dengan rencana jahat, penuh kepalsuan. Ingatkah Anda cerita tentang Ananias dan Safira? Dia begitu ingin namanya populer di kalangan para rasul, dia jual tanahnya, lalu kemudian dia persembahkan di kaki rasul, dan dia mengatakan, ini seluruh hasil penjualan tanah, dan aku persembahkan untuk Tuhan. Bukan soal berapa banyak, ingat baik-baik, karena Tuhan tidak soal berapa banyak. Masalahnya adalah Ananias, Safira ini memberi tapi menipu. Karena sebetulnya yang diberikan itu hanya separuh. Tapi dia berkata seluruhnya. Dan Rasul Petrus berkata, bukankah kamu beri atau tidak itu ada dalam kuasa tanganmu? Kenapa engkau mesti mendustai Roh Kudus? Ingat baik-baik, dari hati yang jahat, hati yang tidak tulus, bahkan untuk kegiatan rohani, untuk pelayanan, untuk memberi, hatinya tidak tulus, maka rencananya adalah rencana yang tidak tulus juga. Kalau dia melayani, saya yakin pelayanannya juga tidak tulus juga. Karena hatinya tidak tulus. Kalau hatinya sakit, maka perkataannya akan selalu menyakitkan orang lain. Apakah Anda pernah mendengar orang kalau dia ngomong tajamnya luar biasa. Ada orang tertentu kalau ngomong pedesnya luar biasa. Orang tertentu kalau ngomong selalu bikin sakit hati orang yang mendengarnya. Saya berkata kepada Anda, biasanya orang yang perkataannya tajam menyakitkan. Karena dia sendiri hatinya sedang terluka. Orang yang terluka cenderung melukai. Hurt people hurt. Orang yang luka cenderung melukai orang lain. Saudara-saudara, dimanapun dia berada, seringkali dia menjadi masalah bagi banyak orang. Kenapa? Hati ini sumber. Ibu, bapak, saudara semuanya, memang orang itu relatif. Tidak bisa orang itu selalu cocok. Artinya saya tidak akan pernah 100% bisa menyenangkan semua orang. Saya mungkin diterima di satu orang, mungkin belum tentu di komunitas lain saya bisa diterima. Anda juga sama. Orang tidak mungkin bisa menyenangkan 100% semua orang. Tetapi kalau orang bermasalah di mana-mana, biasanya dialah masalahnya. Ada sebuah ilustrasi lama banget, lama sekali. Saya tidak tahu Anda pernah mendengar atau tidak, tapi saya ceritakan kepada Anda. Satu kali seorang pasien datang kepada seorang dokter. Dan pasien ini berkata seperti ini, "Dok, saya ini punya penyakit yang aneh, Dok. Saya punya penyakit yang cukup langka." Dokternya tanya, "Apa penyakitmu? Apa keluhanmu?" Kemudian pasien ini berkata, "Dok, semua yang saya sentuh itu sakit. Jadi kalau dia menyentuh kepala, sakit, Dok. Saya menyentuh perut, sakit. Saya menyentuh dada, sakit. Semua yang saya sentuh, sakit. Apa masalahnya, Dok?" Dokter ini mulai diagnosa. Apakah masalahnya di kepala atau pikiran? Tidak. Apakah masalahnya di dada? Karena setiap kali dia sentuh dada, sakit. Tidak juga, bukan dadanya yang sakit. Dia sentuh perut, perutnya sakit. Apakah masalahnya? Jadi semua yang disentuh dia merasakan sakit gitu. Dia sentuh perut, dia merasa sakit. Dia sentuh dada, merasa sakit. Sentuh kepala, merasa sakit. Akhirnya dokter ini menemukan penyakitnya. Anda tahu penyakitnya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Wah, ini berarti ceritanya fresh buat Anda. Ini seru. Jadi dia, "Dok, apapun yang saya sentuh sakit. Saya sentuh kepala sakit, saya sentuh dada sakit, saya sentuh perut sakit." Masalahnya ternyata bukan di kepala, bukan di dada, dan bukan di perut, dan bukan di kaki, bukan dimanapun. Masalahnya adalah jarinya patah, saudara.
Jadi karena jarinya patah, saya sentuh gini sakit enggak? Sakit. Sentuh gini, sakit. Sentuh gini, sakit. Ya ini hanya cerita konyol, saudara. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Kalau orang di mana-mana bermasalah, biasanya dialah masalahnya. Kenapa? Karena dari hati meluap kehidupan. Coba cek baik-baik. Jangan-jangan selama ini masalahnya bukan di perkataan kita. Beberapa orang berkata, perkataanmu tidak menyenangkan. Ini orang yang jujur mengatakan kepada Anda. Lalu kemudian Anda merasa mencoba untuk mengubah kata-kata Anda. Saya berkata, kalau hati Anda tidak diperbarui, hatimu tidak diubah, kemungkinan besar perkataan saudara tidak akan berubah. Karena semua masalah, Alkitab berkata, sumbernya adalah hati. Amin. Kalau hatinya tidak berubah, kemungkinan besar cara pikirnya tidak berubah. Sikap, actionnya tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, anak yang dibesarkan dengan luka hati. Kemarin Selasa kita belajar, itu seri kelas yang sangat bagus. Kemarin Selasa kita semuanya sangat diberkati dalam kelas merawat pernikahan. Jadi ini seminar pasca nikah gitu. Jadi biasanya ada konseling pranikah, ini justru seminar untuk memperlengkapi kita setelah kita menikah. Dan kemarin kita belajar tentang pohon keluarga. Dan ternyata seorang tua dia akan meneruskan kebiasaan pola hidupnya, cara berpikirnya, termasuk luka hatinya kepada anak-anaknya. Orang tua yang luka hati cenderung melukai anaknya. Dan anaknya yang terluka ketika besok dia menikah, mungkin dia berjanji seperti ini, besok kalau saya jadi besar, saya jadi orang tua, saya jadi suami, saya tidak mau seperti papaku. Tapi pada kenyataannya ketika dia menikah, dia melakukan sama persis dengan papanya. Kenapa? Menurun. Polanya ditulunkan, polanya diwariskan, saudara. Itu gambaran persis seperti hati. Hati kalau tidak dibereskan, dia akan memancar kemana-mana. Satu kisah saya ingin mengajak hari ini belajar. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. Ini kisah sangat menarik kalau Anda belajar ini dengan teliti, ini cerita sangat bagus, saudara. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini, apa saudara? Baik, ini kota yang baik, seperti Tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Saudara, satu kali penduduk kota menjumpai Nabi Elisa. Dan dia berkata, Nabi, kota ini baik. Kalau saya tarik di zaman sekarang, orang ini berkata, Tuhan, ini kota yang sangat potensi. Kalau saya gambarkan kehidupan kita, ini kehidupan orang yang punya banyak potensi dalam hidupnya. Dia orang yang punya banyak bakat. Dia orang yang multi talent. Dia orang yang mungkin secara fasilitas dapat, secara kesempatan dapat. Ini orang yang dalam tanda kutip sempurna. Ini mestinya jadi sesuatu. Sebagaimana penduduk kota ini berkata kepada Nabi Elisa, tetapi setiap kali ada ibu hamil mengandung, terus kemudian mengalami yang namanya keguguran. Potensi tapi tidak jadi sesuatu. Berapa banyak dalam hidup kita, kita dipercaya Tuhan dengan potensi yang luar biasa, kita punya bakat yang luar biasa, kita punya talenta luar biasa, kita punya kesempatan yang luar biasa. Tetapi tidak jadi sesuatu. Maaf ibu bapak, Anda pernah melihat enggak orang yang punya potensi hebat, tapi tidak jadi apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Bukan salah potensinya, tapi karena ada keguguran terus-menerus di dalam dirinya. Sekarang coba kita lanjutkan ayat yang ke-21.
Jadi Nabi Elisa berkata, ambil sebuah pinggan baru, taruh garam ke dalamnya. Lalu kemudian ayat 21, kemudian pergilah ia kemana saudara? Kemana? Mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Tidak lagi terjadi keguguran, potensi itu jadi sesuatu. Kapan? Ketika Nabi Elisa menyehatkan airnya. Yang disehatkan bukan aliran airnya, yang disehatkan mana? Mata airnya. Yang disehatkan sumber airnya. Jadi kalau ingin menyehatkan, yang diurus adalah sumbernya. Kalau kita bicara hidup kita, Alkitab berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumbernya kehidupan. Berarti hati ini sumber kehidupan. Kalau Anda ingin jadi sesuatu, potensi yang Tuhan kasih dalam hidupmu bisa jadi sesuatu. Talenta, kepercayaan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda bisa jadi sesuatu. Maka yang perlu disehatkan adalah hatinya. Orang yang bermasalah dengan hati, kemungkinan besar dia tidak pernah jadi siapa-siapa. Anda lihat, orang yang berbakat luar biasa, tapi hatinya tidak siap, karakternya tidak siap, tidak jadi siapa-siapa. Kalaupun sukses, suksesnya tidak bertahan lama, karena sumbernya belum disehatkan. Itu sebabnya disehatkan sumbernya. Hati Anda kalau sudah diperbarui, hatinya sudah beres. Nanti lihat, cara berpikirnya nanti persis seperti firman, bukan seperti dunia. Hatinya beres, nanti perkataannya pasti menyenangkan. Amin ya saudara. Kalau hatinya sudah pulih, tidak lagi luka hati, perkataannya akan enak didengar. Siapa yang kalau berkata-kata melukai, tidak usah angkat tangan saudara, nanti kelihatan. Tapi kalau perkataanmu melukai, hari ini belajar. Mungkin hati kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan firman-Nya berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah main tambal sulam soal hati. Karena hati ini penting, hati sumber. Yeskiel menulis, aku akan memberikan hati yang baru. Artinya kalau hatimu baru, perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu, semua hal dalam hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Jaga hati. Kalau hari-hari ini kita merasa, Tuhan aku hampir berhasil tapi gagal. Hampir tinggal raih satu jenjang berhasil tapi gagal. Anda pernah ketemu enggak orang seperti ini? Tinggal satu langkah. Kalau misalnya dia hendak diterima untuk berada di posisi tertentu dalam sebuah perusahaan yang bagus misalnya. Di interview, berhasil, langkah terakhir interview misalnya. Tinggal selangkah, gagal. Usaha juga sama, di-prepare semuanya dengan bagus, tinggal selangkah, gagal. Dalam pelayanan semuanya bagus, selangkah, gagal. Ini mirip cerita ini. Sudah hamil, berarti ada potensi. Tinggal lahir saudara. Keguguran. Masalahnya ada di hati. Saya berdoa jemaat Tuhan dipulihkan hatinya. Maka perkataan, pikiran dan hidupnya pasti berubah. Amin saudara. Bisa pahamkah? Amin. Yang paham katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua dan saya akan selesai di poin ini. Jadi khotbahnya memang singkat saudara. Ya, cuma masalahnya poin 2 ini agak panjang. Sama aja. Tapi saya akan disiplin saudara, yang maksimal 45 menit saya akan selesai. Ya, karena ternyata saya amati gereja kita ini cukup panjang. Ya, gereja yang lain itu 1 jam saudara. Ya, saya diberi undangan khotbah maksimal setengah jam gitu ya. Jadi saya pikir mungkin 45 menit maksimal kita selesai firman Tuhan. Poin yang kedua adalah seperti ini. Ulangi lagi Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita
sudah belajar di bagian pertama. Hati ini sumber, hati ini memancarkan kehidupan, hati ini memancarkan pikiran, memancarkan perkataan, memancarkan tindakan. Karena itu kita balik, lihat yang awal. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang Anda anggap penting dan apa yang Anda anggap berharga, itu selalu Anda jaga. Yang bawa handphone, tolong diangkat. Wah, ini jemaat memang luar biasa ya. Handphone Anda kemungkinan besar, tidak semuanya mungkin. Mayoritas handphone Anda ada yang namanya screen guard. Betul saudara? Kenapa Anda pasang screen guard? Supaya kalau jatuh, handphone Anda tidak pecah. Ada pelindung. Jadi yang rusak pelindungnya dan bukan handphonenya. Anda jaga handphone Anda. Kalau Anda naik motor, Anda akan pakai yang namanya helm. Kita sedang demen bersepeda, kita pakai helm. Itu bukan soal tren. Oh, kalau bersepeda pakai helm. Karena zaman kita kecil, zaman saya kecil, kita bersepeda tidak pakai helm. Bukan karena sekarang tren pakai helm, bukan seperti itu. Karena kita sudah diedukasi bahwa helm tidak lebih mahal daripada apa yang ada di bawah helm itu. Kepala kita jauh lebih mahal dibandingkan dengan helmnya. Jadi kalau tidak pakai helm, bentur saudara, bahayanya luar biasa. Makanya saya saran kepada jemaat, kalau Anda naik motor, jangan sampai tidak pakai helm. Kalau Anda bersepeda, jangan sampai tidak pakai helm. Anda beli sepeda jutaan berani, beli helm yang 200.000 eman. Itu artinya maaf, kepala kita nilainya kurang dari 200.000 saudara ya. Jadi saya sarankan hati-hati loh ya, serius ini. Ya, eman, alah cuma ke warung. Lah masalahnya ke warung ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Ya, apalagi Anda katanya gue sehat gitu ya. Kenapa enggak pakai helm? Ah, kami cuma gue sehat gitu. Mungkin maksudnya pelan-pelan. Tapi kan pelan-pelan bukan jaminan bahwa baik-baik saja kan. Jadi dengan kata lain, kita pakai helm. Kenapa pakai helm? Untuk melindungi. Kenapa kita melindungi? Karena kita beranggapan apa yang ada di kepala kita ini penting untuk dilindungi. Siapa yang dompetnya pakai rantai? Tolong dikeluarkan dompetnya. Zaman dulu ada. Saya ya heran saudara ya. Kalau kita pernah pakai mungkin senyum-senyum sendiri, malu-malu sendiri. Ya bahasa kerennya alay saudara ya. Jadi dompet saya enggak tahu ya, apakah itu artinya supaya enggak bisa dirampok gitu ya, enggak bisa dicopet gitu. Copet zaman sekarang pinter, Anda pakai rantai, dikeluarkan sebentar, diambil isinya, dikembalikan lagi saudara. Pinter sekali. Tapi maksud saya tahu, karena Anda ingin melindungi dompet Anda. Yang punya rumah, rumahnya akan dipagari dengan tembok yang tinggi, rapat sekali, kasih satpam kalau bisa bayar, kasih rottweiler. Kurang apa saudara? Karena kita ingin aman. Betul enggak? Kami kalau punya rumah, kami biasakan orang sendiri-sendiri ya stylenya ya. Kalau klasternya sudah aman ya enggak apa-apa saudara ya. Kalau misalnya di rumah saya di pinggir jalan gitu, jadi kami memang harus buat tembok kami cukup tinggi ya. Berapa ya, mungkin 5 meter lah, 5 meter. Lalu kemudian dulu saya pasang kawat berduri itu. Ya, jadi teman saya ketika masuk ke rumah saya pertama kali, rumahmu kok kayak penjara gitu katanya gitu saudara ya. Karena sekeliling ini dikelilingi semuanya gitu ya. Tapi aman buat saya. Saya ketika pergi misalnya anak-anak ada di rumah misalnya, saya merasa aman. Kenapa? Saya pagernya tinggi, temboknya benar-benar rapat, jadi orang juga tidak tahu seperti apa rumah saya. Masih lagi kami kelilingi dengan kawat duri dan seterusnya.
bukan apa-apa. Saya menganggap aman itu penting. Makanya kami bikin seperti itu. Mobil Anda kemungkinan besar pakai yang namanya immobilizer. Jadi sekarang itu kalau tidak pakai kunci itu mobil tidak bisa nyala, saudara. Motor juga seperti itu. Kenapa? Karena kita mau aman, karena kita mau menjaga. Saudara-saudara, untuk barang-barang seperti ini Anda jaga luar biasa. Untuk handphone Anda kasih screen guard, untuk dompet Anda kasih rantai, rumahmu dipagar dengan tembok tinggi, kasih pelindung yang paling aman, kasih alarm dan seterusnya. Pertanyaan saya buat Anda, hatimu ada screen guard-nya enggak? Hatimu ada rantainya enggak? Hatimu kayak Anda buat rumah dipagar tembok tinggi, rapat, dijaga luar biasa enggak? Enggak sekedar jaga loh saudara. Karena Amsal menulis jagalah hatimu, kan mestinya cukup ini jaga hati. Tapi Amsal menulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada itu tahu ya artinya ya. Waspada itu tidak boleh lengah sedikit pun, sedetik pun. Seorang satpam itu tugasnya menjaga, saudara. Tapi bukan sekedar menjaga dengan segala kewaspadaan. Mirip-mirip film yang sering kali kita lihat. Jadi ada seorang itu yang memang kerjanya di depan monitor, ini banyak CCTV, semuanya termonitor di layar monitor, dan seorang petugas security yang bertanggung jawab adalah mereka tidak boleh lengah selalu lihat mana bagian-bagian dari rumah, gedung itu dipastikan benar-benar aman. Ini namanya tidak sekedar menjaga, tapi menjaga dengan segala kewaspadaan. Apakah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Kalau kita tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan, hati kita mudah diserang. Hati kita mudah dijatuhkan, saudara. Hati-hati dengan hati kita. Karena ini area yang akan diserang iblis luar biasa. Bahkan tidak peduli, maaf Anda seorang full timer, Anda seorang pelayan Tuhan, Anda seorang pendeta, Anda seorang yang sudah terlibat pelayanan lama, kalau tidak jaga hati, orang yang hebat sekalipun, bahkan pendeta hamba Tuhan kelas dunia, saya tidak sebut namanya, ada pendeta yang jatuh dalam perselingkuhan, ada pendeta besar jatuh dalam keuangan, tidak jujur, dia manipulasi keuangan. Ada hamba Tuhan juga yang dia jatuh homoseksual dan seterusnya. Saya tidak berusaha menutup-nutupi itu. Karena semuanya kalau tidak jaga hati termasuk pendeta sekalipun, dia bisa terperdaya dan dia bisa dijatuhkan oleh karenanya. Apa yang mesti kita jaga, saudara? Ada beberapa hal. Panas hati. Panas hati. Bisa enggak? Bisa. Pembunuhan pertama di dunia dilakukan oleh Kain kepada Habil adiknya. Apa yang membuat seorang kakak membunuh adiknya sendiri? Apa yang membuat Kain membunuh Habil? Sepele. Karena mereka dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi persembahan Kain diabaikan Tuhan, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Dan Alkitab menulis, bukan karena Tuhan pilih kasih, karena Tuhan melihat Habil mempersembahkan dengan iman. Habil mempersembahkan persembahannya dengan excellent service. Dia mempersembahkan dengan kesungguhan, mempersembahkan dengan hati. Kain tidak melakukannya, itu sebabnya Tuhan mengindahkan persembahan Habil dan Kain tidak. Masalahnya adalah Kain menjadi panas hati. Kejadian menulis Kain menjadi panas hati. Panas hati ini marah. Kenapa dia marah? Karena dia merasa Tuhan tidak adil. Kenapa persembahan adikku diterima, persembahanku tidak diterima? Dan dia marah. Dan karena dia marah, dia bunuh adiknya. Saya tanya, urusannya apa? Betul enggak? Adiknya salah apa ke Kain? Tapi karena hatinya panas, logikanya jadi tidak main. Kalau hati panas, kadangkala nalar pun hilang. Betul enggak ibu bapak saudara? Panas hati. Banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Tuhan,
Saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, apalagi situasi pandemi seperti ini. Saya melayani Tuhan, setiap minggu saya selalu ada di gereja. Saya bahkan mempersembahkan uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian dia melihat bisnisnya tetap terseok-seok, bisnisnya tetap berdarah-darah. Dia melihat omsetnya tidak naik, tambah turun. Lalu kemudian dia mulai melihat ke tetangga kanan kirinya, dia mulai melihat orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang buat dosa terus, orang yang hidupnya rusak, kacau, tetapi usahanya diberkati, bisnisnya tambah gede, lalu kemudian dia marah dengan Tuhan. Buat apa saya ke gereja? Percuma, saya tenanan kepada Tuhan, Tuhan tidak memberkati saya. Ini teman saya, ini orang fasik, ini orang jahat, suka nipu. Saya jujur, berat. Dia suka nipu, korupsi, aman-aman saja. Lalu kemudian panas hati. Pemazmur pernah mengalami itu. Nanti baca di rumah, Mazmur 73. Orang ini kecewa dengan Tuhan. Buat apa aku mempertahankan hidup bersih? Buat apa aku jadi orang yang tulus? Aku hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Kalau aku melihat orang fasik diberkati, tambah gemuk, tambah subur, sementara aku sungguh-sungguh kok tidak mengalami seperti itu. Lalu Tuhan membukakan kepada mereka, kepada orang ini, membukakan kepada pemazmur. Lihat, orang fasik, orang jahat itu, kita kan lihatnya sekarang. Kita tidak pernah tahu, sedikit lagi sudah tergelincir, jatuh, selesai. Hati-hati dengan panas hati. Amin, Ibu Bapak Saudara semuanya. Hati-hati dengan kemarahan. Hati-hati dengan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Hati harus dijaga dari apa lagi? Dari panas hati, dari tawar hati. Anda pernah mendengar cerita ketika Goliat, dia menantang bangsa Israel, termasuk dia menantang rajanya Raja Saul. Dan Alkitab menulis seperti ini, maka Saul tawar hati, dia ketakutan saudara. Dan kalau pemimpinnya takut, maka anak buahnya takut. Maka tidak heran, tidak ada satupun di antara orang Israel berani menghadapi Goliat. Kenapa? Rajanya sendiri tawar hati. Saya tahu hari-hari ini mungkin kita mudah untuk terjebak mengalami yang namanya kecemasan. Saya tahu hari-hari ini mungkin cukup beralasan untuk kita takut dengan masa depan kita. Cukup beralasan. Bisnis hari-hari ini berat, betul saudara. Tapi Alkitab mengajar kita semuanya, jaga hati supaya hatimu tidak dikuasai dengan yang namanya ketakutan. Amin saudara. Amin. Kalau engkau merasa takut, itu tandanya sebuah alarm sedang menyala di dalam hatimu. Kalau Anda merasa cemas, Anda merasa khawatir, alarmnya nyala. Ini tanda Anda harus jaga hati, supaya Anda tidak dikuasai dengan yang namanya ketakutan. Siapapun bisa takut, saya bisa takut, jalani pergumulan hidup, jalani tantangan. Kalau situasinya seperti ini terus, gimana dengan tahun depan? Gimana dengan 5 tahun yang akan datang? Kebutuhanku, saya harus menyekolahkan anakku, saya harus mengkuliahkan anakku, kami harus butuh untuk rumah, kami harus butuh ini, itu. Apalagi bagi di antara saudara yang sudah terlanjur, Anda mungkin punya hutang, Anda kredit, lalu kemudian situasinya tidak seperti yang kita bayangkan, plan tidak seperti yang kita rencanakan saudara, lalu kemudian kita dikuasai ketakutan. Kalau kita dikuasai ketakutan, itu artinya, maaf kata, kita tidak mempercayai Tuhan di atas segala masalah yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Bukankah Allah kita jauh lebih besar dari apapun juga? Amin. Allah kita jauh lebih besar daripada kebutuhan kita. Allah kita jauh lebih besar daripada pergumulan Anda. Apa yang buat manusia mustahil, apa yang buat manusia sulit. Saya mempercayai bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sulit tapi bisa, terjepit tapi bisa lolos akhirnya. Di bawah tekanan tapi tidak menyerah. Jaga hati dari tawar hati. Kita perlu menjaga dari apa lagi? Kita perlu menjaga dari yang namanya iri hati. Saul saudara, laki-laki ini contoh yang ironis.
Saul ini orang yang potensinya luar biasa loh. Itu sebabnya kembali ke cerita yang awal tadi, jaga hatimu karena ini sumber segala kehidupan. Mirip kota letaknya baik, potensi, tapi kalau tidak dijaga keguguran terus. Saul ini orang sempurna untuk menjadi raja, sangat sempurna. Dilihat dari fisiknya, Alkitab menulis kalau Saul berjalan di antara orang Israel sebahu lebih tinggi. Jadi orang-orang itu kalau berjalan itu cuma sepundaknya Saul. Cocok raja itu memang tinggi besar. Zaman itu perlu saudara. Kenapa? Bayangkan kalau rajanya kecil, mini, bahasa Jawanya minti ya, you know minti. Wibawanya ya kurang saudara. Jangan kan gitu. Cowok aja kalau ngomongnya hihi gitu ya. Tahu ya, ngomongnya gimana ya? Treble itu wibawanya kurang. Lah ini Saul udah pas, tinggi, besar, perawakannya dapat. Lalu kemudian dia sendiri ini yang ditunggu-tunggu rakyat. Jadi dia dipilih rakyat, dipilihkan Tuhan. Sudah kurang apa? Dipilih rakyat, dipilih Tuhan. Dia diurapi juga. Kurang apa saudara? Potensinya luar biasa. Tetapi ketika dia tidak jaga hati, tawar hati, kekuatannya lemah. Lalu kemudian iri hati. Ketika dia dikasih seorang yang potensial, namanya Daud. Ini Daud pemberani, dia mengalahkan Goliat. Dan Alkitab menulis kemanapun Daud berperang, pulang bawa kemenangan. Saya tanya Anda pebisnis, Anda punya sales, kemanapun Anda utus untuk berperang, pulang bawa omset, pulang bawa order. Suka? Nggak suka? Suka nggak? Suka. Kemanapun kita utus pulang kasih order kok. Hah? Hebat nggak? Ini orang potensi. Kalau di gereja misalnya, ini orang yang hebat. Khotbah hebat, mimpin pujian hebat, main musik bisa. Ini orang yang mungkin bisa punya kemampuan mengatur yang hebat, organisatoris, punya kemampuan mirip dia bisa memanage dengan bagus dan seterusnya, kepemimpinan yang kuat. Ini tantangan buat kita loh, tantangan buat saya. Kalau nanti Tuhan kirim orang hebat, bahkan lebih hebat dari saya sebagai gembala, khotbahnya jauh lebih bagus dari saya, kepemimpinannya, potensinya lebih bagus dari saya. Kira-kira saya akan tawar hati enggak? Atau saya iri hati atau enggak? Loh, enggak gampang loh saudara. Betul enggak? Kalau dia khotbah ditunggu-tunggu, gembalanya khotbah sepi saudara misalnya, bisa terjadi enggak? Kemungkinan lebih favorit ini orang baru dibandingkan dengan saya mungkin. Bisa enggak? Kalau saya enggak jaga hati, bisa-bisa saya iri dengan orang seperti ini. Dan biasanya saya harap tidak terjadi dalam pelayanan saya tidak harap terjadi di gereja kita. Orang hebat di sebuah gereja biasanya dalam tanda kutip dikebiri oleh pemimpin rohaninya sendiri. Jadi mau naik gelap ke saudara. Kapan naiknya? Gini. Ini udah gini. Ya ini jemaat Pak, ini aja Pak, ini bagus Pak. Mau naik dengan alasan apapun. Saya membunuh sebuah potensi. Saya bak ibu hamil menggugurkan sebuah potensi kehidupan. Jaga hati. Saya belajar jaga hati. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Karena sekarang kan belum saudara. Nanti kalau benar-benar Tuhan kirim, tidak mudah bagi saya. Tapi saya berusaha, saya belajar, ingat firman. Saya didampingi istri yang luar biasa. Istri yang selalu bikin saya fokus di pelayanan, tulus, tidak macam-macam saudara. Membuat kami tidak mengejar ini sebagai kedudukan. Karena bahkan dari awal pun saya tidak pernah menyangka akhirnya menjadi gembala. Bayangan saya seorang pebisnis, khotbah di mana saya dipanggil, diundang, saya bisa main ke sana, keluar kota, saya bisa jalan-jalan. Ya kira-kira sebelum saya jadi gembala itu hampir dalam sebulan sekali, 2 kali saya sekeluarga bisa liburan, dalam tanda kutip pelayanan sekaligus liburan.
kita pergi ke hotel bermalam kapan yang terakhir ya? Tanya anak saya ini ya. Kemarin kita ngobrol, udah lama sekali saudara. Sudah pengen nginep kemana, kena corona lagi gitu ya. Nggak jadi saudara ya. Nggak gampang. Tapi mari kita jaga hati sama-sama. Amin. Nggak cuma saya, nanti mungkin teman-teman pelayan Tuhan di sini, WL di sini, saya tanya, kan ya enggak, kalau ada WL yang lebih bagus dari kita, saya tanya gimana respon Anda? Halo? Apalagi mungkin terhitung baru, belum ada setahun, baru berapa bulan, mungkin 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, karena sudah dilihat tulus, tidak macam-macam, lalu kemudian dilihat punya potensi, dipercaya perkara kecil setia, lalu kemudian jadi WL misalnya. Saya tanya, WL yang lama gimana? Halo, WL di sini? Aman-aman sajakah? Baik-baik sajakah? Wah, ada ini Bu Weni ini langsung jempol saudara. Saya senang saudara. Dulu ada Pak Heri ya, WL. Ada Pak John, WL itu memang duduknya biasanya sebelah sana saudara ya. Ini mantan WL, saudara, mantan. Mereka dulu jadi WL, dan terus terang memang dulu jemaat belum banyak, yang WL memang tidak ada, saudara. Sehingga Pak John, waktu itu kita, Pak, WL Pak, lalu kemudian WL, yang memang mungkin saya tahu perjuangan Pak John jadi WL itu luar biasa loh, saudara. Dan dia kan kerja di kami, saya tahu sehari-hari mendengarkan lagu yang besok minggu dinyanyikan. Tapi pas mimpin luput saudara. Berkali-kali saudara. Tapi enggak apa-apa, kami terus percayakan. Dan kami kan enggak dalam tanda kutip mendepak ketika ada yang baru kan enggak. Saya bersyukur satu kali Pak John ke kantor menghadap saya. Dia ngomong, Pak, saya tak berhenti jadi WL. Dengan kata lain dia berkata berbesar hati, ada anak muda, orang muda yang lebih potensi, yang lebih mampu, punya karunia di situ, punya tempat panggilan di situ. Lalu kemudian dia dengan berbesar hati, dia berkata, saya akan memilih pelayanan yang lain. Saya menghargai loh orang-orang seperti ini. Tidak iri, tidak ini orang muncul, harus ditekan supaya tidak muncul, tidak seperti itu. Pak Heri juga ngomong ke saya tak fokus di doa ya. Ini kan dulu kita di sebelah sana ada tempat untuk berdoa saudara. Saya fokus dengan doa syafaat dan seterusnya. Jadi dengan kata lain saya mengajak kita semuanya bahwa pelayanan ini bukan kursi yang kita duduki selama-lamanya. Oke? Ya, pemain musik tidak ada. Ini piano saya. Halo Ju. Mau namanya siapa ini? Tahu saudara, jaga hati. Saul ini mestinya sangat bersyukur dikirim Daud. Dia tidak kerja apa-apa dalam tanda kutip ya, tidak kerja apa-apa pun jalan. Kurang apa? Ada kan pebisnis yang gini saudara, dia punya orang kepercayaan, semuanya dikendalikan orang kepercayaan, orang yang jujur, dia bisa kasih keuntungan perusahaan lebih. Cara kasarnya gini, ownernya mau tiap hari main, dolan, tetap ini usaha jalan. Saya tanya, enak atau enggak? Enak kan? Ini Saul dikasih berkat seperti itu. Iri kok dengan orangnya sendiri saudara. Langsung di titik itu dia berusaha membunuh Daud selagi ada kesempatan. 2 kali dia melemparkan tombaknya kepada Daud. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Daud kemanapun dikejar untuk dibunuh. Salahnya apa Daud? Tidak ada salahnya. Salahnya cuma satu. Daud lebih hebat dibandingkan dengan Saul. Saya berdoa jemaat Tuhan di sini punya mental jangan seperti Saul. Amin. Jaga supaya tidak iri hati. Pahit hati. Pahit hati ini saya punya cerita, namanya Ahitofel. Ini cerita tidak populer, tapi kalau Anda mau belajar bagus. Ini penasihat raja, namanya Ahitofel. Ini orang yang pinter, namanya penasihat raja, orang yang hebat saudara. Ini penasihat raja Daud,
Dan kemudian ketika Absalom mulai muncul, dia berpihak kepada Absalom. Ini Ahitofel. Tapi ketika satu titik nasihatnya tidak didengar oleh Raja Absalom pada waktu itu ketika memberontak, maka Absalom memilih untuk penasihat yang lain, langsung Ahitofel ini kepahitan. Dan apa yang dia lakukan ketika dia kepahitan? Dia mutung, saudara. Dan dia tinggalkan posisinya, pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia gantung diri. Sekonyol itu hanya gara-gara kepahitan. Hati-hati, hari-hari ini banyak orang kepahitan. Jaga hatimu dari kepahitan. Perkataan orang mungkin bisa menyakitkan hatimu, tapi janganlah itu membuat luka sampai Anda mengalami kepahitan. Dalam sebuah bisnis, rekanan mungkin Anda diperlakukan tidak adil. Itu bisa terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan pernah kepahitan. Dalam pelayanan mungkin terjadi gesekan. Jangan pernah kepahitan. Dalam saya menggembalakan Anda mungkin tidak sempurna. Tetapi jangan pernah kita mengalami kepahitan. Hubungan keluarga satu sama lain, pasangan satu sama lain, hati-hati. Karena satu orang bisa bergesek dengan lain. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Dan pasanganmu adalah orang yang seringkali jadi batu gerinda dalam hidupmu. Itu bisa terjadi. Tapi ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan sampai kepahitan. Menantumu bisa melukai Anda sebagai mertua, tapi jangan kepahitan. Anakmu bisa melukai Anda sebagai orang tua. Mungkin Anda berpikir, saya sudah membesarkan dari kecil, saya sudah berikan semuanya, sudah berikan segalanya. Tapi saya berkata, tidak menutup kemungkinan gesekan itu terjadi. Maka hari ini firman Tuhan mengajar kita semuanya, jangan kepahitan. Saya akhiri dengan cerita bagaimana kita bisa jaga hati. Nanti baca sendiri di rumah, jadi karena terbatasnya waktu. Ini tentang Eliezer. Siapa pernah dengar nama Eliezer? Siapa pernah mendengar? Satu? Tidak banyak ya. Eliezer. Siapa Eliezer? Eliezer ini hambanya Abraham. Orang kepercayaannya Abraham. Dan satu kali Abraham ini dijumpai Tuhan dan Abraham berkata, saya sudah tua, ini saya bahasakan sehari-hari, dan anak perjanjian yang dijanjikan tidak kunjung datang. Jadi kemungkinan besar Eliezer lah yang akan mewarisi seluruh apa yang saya punya. Kurang lebih kalau saya bahasakan demikian. Dengan kata lain, Abraham itu sudah siap semuanya bakal jatuh ke tangan Eliezer, hambanya itu. Ini jadi Eliezer ini kayak ketimpa durian runtuh gitu loh. Nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba ada durian jatuh. Mirip minggu kemarin, mangga di depan gereja, tiba-tiba jatuh. Mirip mangga jatuh. Ini durian, bukan mangga. Montong lagi, saudara. Bukan montong ya, yang lebih mahal apa? Mosangking, saudara. Durian mahal. Ini hamba dulunya mungkin budak, tapi dia mewarisi semua. Abraham itu kaya, sangat kaya. Ternaknya banyak, kekayaannya banyak, budaknya banyak. Semuanya yang mewarisi Eliezer. Selangkah lagi Eliezer dapat. Tapi akhirnya Tuhan berkata, tidak, bukan hambamu itu. Nanti anak perjanjian akan kuberikan kepadamu. Lahirlah Ishak. Saya tanya, kalau kita jadi Eliezer gimana? Ngopo lahir, betul enggak? Hah? Hah? Betul enggak? Wah, seandainya enggak lahir. Mungkin kalau dia jahat kayak film-film drakor, siapa yang suka lihat? Ini saya karang karena saya enggak lihat, saudara ya. Mana yang jadi hambatan buat dia, babat habis. Mana yang jadi potensi mengganggu ambisinya, rencananya, babat habis. Bisa saja Eliezer kalau jahat, lahir dia kecewa, aku hampir mewarisi gara-gara ini. Bisa enggak ketika tumbuh dibikin kecelakaan apapun lah, kita enggak ngerti, saudara. Yang intinya Ishak celaka, bisa enggak? Bisa.
Tapi Eliezer tidak lakukan itu. Bahkan ketika tumbuh besar, sudah waktunya Ishak, dia dapat pasangan. Yang disuruh pergi siapa? Eliezer. Jadi Eliezer ini harus pergi mencarikan pasangan untuk Ishak. Kalau dia hatinya tidak beres, saya yakin kasih pasangan sak-sae baik. Betul nggak? Lah ini yang jadi penghalang buat dia. Tapi Alkitab tulis, Eliezer, dia untuk cari pasangan buat Ishak, dia berdoa. Dan dia berusaha temukan pasangan terbaik buat Ishak. Dan akhirnya dapatlah yang terbaik. Ini tidak gampang. Butuh jaga hati. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi inti dari semua yang kita bicarakan melalui firman Tuhan hari ini adalah jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, Ibu Bapak. Amin. Hati adalah sumber. Pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, semuanya ditentukan oleh hatimu. Hari ini kita minta hati kita dijaga oleh Tuhan. Dan kita pada saat yang sama menjaga hati kita. Karena disitulah terpancar kehidupan.